itu pasti akan terjadi. Kalau sudah saatnya pasti terjadi. Siapa yang ingin pulang ke rumah? Siapa yang ulangi lagi kurang kompak? Siapa yang ingin pulang ke rumah? Siapa yang mau nikah? Ayo, jangan dulu. Kan udah dibilangin tadi, clue-nya adalah kalau sudah saatnya, apapun halangan, rintangan, sesulit apapun pasti terjadi. Kalau sudah waktunya, maka tahan dulu. Ya, anak-anak sekalian, insya Allah esok hari setelah pengambilan rapor, karena nanti ingat setelah sholat duha baik MA maupun MTS pukul 8 tepat sudah dimulai kegiatan open house kerjasama sekolah soccer school dengan pondok pesantren Modern Sahih. Maka semuanya harus mengikuti kegiatan ini hanya sampai 2 jam saja, 8 sampai dengan pukul 10. Setelah pukul 10 kalian ambil rapor. Setelah ambil rapor, ajak orang tuanya untuk ambil rapor. Setelah itu ambil rapor di asrama juga. Setelah itu minta surat jalan. Jangan yang pulang tanpa surat jalan. Nggak ada dulu sama ustazah sama murabbi-murabbiahnya. Minta surat jalan. Pastikan ayah bunda kalian ambil rapor. Masa setahun sekali tidak ketemu sama walasnya, hanya di WA saja, hanya online saja, ya kan? Temuin, Pak, saya mungkin belum bisa mengatakan ayah, tapi hasil yang saya dapatkan di rapor itu hasil daripada ikhtiar perjuangan saya, Pak. Jadi mohon terima saja ya. Sambil saya juga berusaha untuk bisa lebih baik lagi nanti kelas 8 atau kelas 9, kelas 11 ataupun kelas 2. Gitu. Paham ya? Lalu nih, perhatikan ketemu ayah bapak. Ya Allah, itu hal sederhana. Tapi setelah itu saya praktekkan ketika jadi pesantren, ketika saya di pesantren, ketika masih jadi santri. Ayah saya tanpa diminta, pulang dari sini ambil kemana? Sampai diajaknya lagi ngobrol. Nanti ini pulang ke rumah sambil ngobrol sama orang tua, ya capek ya, tapi dipijitin, ya nanti dipijitin ya, pijitin tuh sambil ngobrol di situ. Gak usah menceritakan yang kira-kira, gak usah, cukup kamu yang tahu. Kalau ada kejelekan, ya sudah, saya harus menutup aib itu. Kan keren tuh, ya nggak? Nah, nanti sama. Ketika pulang ke rumah, gizi yang kamu bawa, kalau kamu nanti main ke teman-teman kamu, yang teman SD-nya, misalkan di perumahan tuh, bisnis kantin tuh, mau mabar bareng, waktu main bareng gitu kan, boleh tuh ngobrol. Kamu di mana? Kelas berapa? Kelas 6. Insyaallah. Kami di pesantren. Pesantren itu temennya banyak. Kamu cuma ngomong gitu aja, gak usah ngomong dari besar. Kamu ceritakan aja. Disahid dari pagi, dibangunin, ya macam-macam teman saya, nggak apa-apa. Cukup disahid saja. Ya namanya ini macam-macam. Ada yang awalnya
bangun tidur juga harus disiram dulu pakai air, tapi disitulah perjuangannya seorang santri. Kan asik tuh. Jadi kalau nanti kumpul, yang perempuan main coklat nanti sama teman-temannya, ya pasti banyak, pasti sampai nanti di Bogor sejuk. Kalau nggak percaya lihat begitu dilihat di kamar di jendela, oh hutan. Kalau yang cowok nggak usah cerita, begitu dibuka itu ada teralis, aku juga teralisnya aku keluar. Ya. Malik. Jangan, kamu ceritakan. Ya, karena mandala ala khairin falahu ajrun. Nah, ini konsepnya. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Makanya diceritakan yang baik-baik. Ya kan? Kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak baik, cukup ini sebagai pengalaman saya, pengalaman hidup saya, sejarah hidup saya. Kan gitu tuh, cakep. Suatu polisi pernah kabur, dulu jadi santri. Pernah nggak? Kira-kira pernah nggak dengan wajah semacam ini? Ustaz Robin kakak kelas saya. Ustaz Robin itu kakak kelas saya. Beliau itu tokoh luar biasa. Masya Allah. Ya, tokoh luar biasa. Alhamdulillah, saya izin 2 kali SA itu sakit asrama. Itu pun selama 4 tahun di pesantren. Itu saya masuk dulu tuh. Masuk, setelah masuk ternyata saya muntah-muntah, baru saya izin sama wali kelasnya minta namanya tasrih, surat izin dari wali kelas saya untuk istirahat. Selama 4 tahun saya izin itu sakit asrama cuma 2. Coba barok. Nah, berapa kali barok? Gitu ya, Allah Akbar. Nikmati. Jadi di pesantren ini mencoba menikmati, meskipun ya Allah nggak enak, sudah pasti tempat tidurnya ya itu bagian daripada sejarah kamu. Nanti kamu akan cerita sama anak-anak kamu akan cerita sama cucu-cucu kamu akan cerita kepada yang lainnya, ya kan? Hari ini Ustaz Polisi cerita apa yang pernah dialami di pesantren. Suatu saat kamu akan bercerita, mungkin tidak di sini, di pesantren lain, mungkin tidak di sini, di tengah-tengah masyarakat kalian. Ya, paham? Nah, karena esok pagi setelah pengambilan rapot, berarti sekitar jam 11 atau setelah zuhur, boleh untuk perpulangan. Maka hari ini kita dengarkan pesan, nasihat, bekal kalian supaya ingat. Coba kalau seperti ini itu terimalah dengan hati yang lapang apa yang nanti disampaikan oleh pimpinan kalian dalam hal ini Ustaz Ilham. Kamu terima dulu, resapin benar-benar. Oh iya. Oke ya, bismillah ya, anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Oke. Marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pesan dan nasihat dari pimpinan harian. Oh iya, tapi sebelum itu kita dengarkan hadiah puji. Kita bersama mulai dengan doa dan zikir yang akan dipimpin oleh Ustaz Masrur. Jangan sampai kita melupakan jasa orang-orang yang berjasa luar biasa terhadap pondok pesantren ini, yakni kepada Bapak Ibu Sukamden. Ya, kita mulai bersama zikir bersama dengan Ustaz Masrur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kita doakan Fatihah saja supaya cepat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah.
Ustadz di sini hanya mukaddimah saja, menyampaikan beberapa hal, termasuk penyampaian hadiah. Habis itu nanti disambung oleh Ustadz Ilham nasihat yang sesungguhnya dan yang penuh kita